Selamat malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Dapat juga klik di website kami indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah kita Pak Beben. Selamat malam, Pak Beben. Selamat malam, Legita. Selamat malam, Indonesian Belajar. Dan selamat malam buat yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada malam hari ini adalah tentang modulasi. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room ini. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaannya, atau sahabat pembelajar bisa langsung membuka mic dan kameranya. Sepertinya udah pada nggak sabar nih. Bagaimana penjelasan tentang modulasi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkah buat kita semua, ya. Semoga kita diberkahi selalu. Dan berterima kasihlah pada Zat yang menggerakkan hati kita untuk hadir pada malam ini di saat orang sedang pandemi, wabah masih berlangsung. Demo di mana-mana, tapi kita masih diberikan rezeki untuk belajar bersama di Indonesian Belajar, dan semoga Indonesia Belajar juga terus diberkahi, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, dan karena sudah mewadai kami untuk belajar bersama di sini, ya, baik kita, Mas Dwi, Jessica, Mbak Indah, dan kawan-kawan semuanya, semoga terus istiqomah dalam kebaikan. Dan hari ini kita juga ada beberapa yang baru, ya. Ada Abdul Jabar dari Jogja, ada Richard, ya Richard dari Pekalongan, atau yang artinya tidak semuanya dari Jakarta, tapi akhirnya dengan online justru jadi lebih terbuka, ya. Nah, jadi malam ini kita membahas satu ilmu yang namanya modulasi. Modulasi ini salah satu yang boleh dibilang sering dilakukan dalam lagu jazz, ya, selain improvisasi, terus kemudian reharmonize, ya. Kita kan kalau main jazz tuh ada dua hal yang kita harus siap spontan. Pertama adalah siap spontan dalam improvisasi solo, suatu harus spontan. Apa yang terjadi saat itu, surrender to the moment. Dan ternyata reharmonize juga bisa dilakukan spontan. Tetapi jazz juga sangat sering melakukan modulasi. Pertama, apakah yang dimaksud dengan modulasi dulu? Modulasi adalah pergantian nada dasar. Apa tuh yang dimaksud pergantian nada dasar? Jadi terjadinya pergantian nada dasar, misalnya seperti lagu apa misalnya, Lilin-lilin kecil, dari A, terus kemudian modulasi ke C. Jadi modulasi ada yang banyak, sedikit, ya. Ada yang modulasi sampai 5 kali, ya. Jadi pertama adalah modulasi adalah, ya, terjadinya pergantian nada dasar. Nah, dalam lagu jazz bisa tuh dalam satu lagu terjadi 5 kali ganti nada dasar. Ya, misalnya contoh, saya mainkan satu lagu. Kalau ada yang mau nyanyi jarak jauh, silakan. Misalnya contoh, ya. Misalnya lagu All the Thing You Are, Awalnya dia di amol, nada dasar amol. Promise kisses spring time, that makes the lonely winter seems long. You are promise kisses spring time, makes the lonely seems long. You are the angel glow, the light of star, the darkest thing I know, what you are. Someday
my happiness will behold you. Someday, I know the moment divine, and all the thing you are all mine. Nah, bisa contoh gitu ya. Ya, nggak usah fokus pada suara. Fokus pada lagu aja. Jadi di dalam All the Thing You Are tadi, awalnya di amol nada dasarnya. Ya, di sini you are masih amol. Promise kiss and springtime. Gitu kan? Terus kemudian the makes the lonely winter seem long. Nah, di situ tuh udah ke C. Seem long. Nah, jadi ada D minor, G, C. Terus dari situ, dari amol ke C, modulasi lagi ke emol. You are the rhythms of the evening, rhythms on, terus ke G. Of the lovely song. Jadi amol, terus kemudian ke C, ke emol, terus G. Terus masih G. You are the angel, the light of stars, again. There's the ini ke E. What you are. Balik lagi kamu. Someday my happiness will behold you. Ya kan? Someday I know the moment divine and all the thing you are on mine. Jadi boleh dibilang ada pergantian 5 nada dasar. Jadi dari amol ke C, ke emol, terus kemudian ke G, ya kan? Terus kemudian ke E, ya. Kemudian ke E, terus kemudian ke amol lagi, ya. Itu di jazz hal seperti itu biasa. Jadi terjadi modulasi atau terjadi pergantian nada dasar, ya. Terus kemudian bisa sebanyak 4-5 kali, gitu. Itu contoh, ya kan? Kadang-kadang ada ilmu modulasi itu dipakai cuma sebentar misalnya di lagu. Okay. Oh, manakala bulan dan jernih dan tersenyum. Terus contoh ke C. Oh, itu pun modulasi juga gitu. Terus yang dibahas di Twitter modul Jabar lagu Something The Beatles, ya kan? Tadinya di say Something masih say I tried the line all the long Something in the star. Ini udah agak aneh nih. Dari C ada D7. Ini sebenarnya modulasi ke G nih. She woos me itu ke G. Masih bagian G. Ini juga agak aneh. Nah, kalau nyanyi lagi ke A, tapi dia tahu-tahu ke A. I don't know. Oh, I don't know. Nah, ya kan jadi gitu ya, dari C ke G ke A. Itu modulasi. Nah, sekarang itu tadi contoh-contoh singkat untuk sebagai masih banyak contoh yang lain. Jadi ada modulasi di dalam jazz itu biasa. Kalau modulasi itu di dalam jazz biasa. Nah, sekarang ilmu yang terdapat di dalam jazz sering digunakan sedikit-sedikit di musik pop, di musik rock, di apapun. Dan ternyata lagu itu menjadi indah. Menjadi unik, dan jadi nggak biasa. Ya, meskipun di jazz modulasi itu hal yang biasa. Jadi itulah salah satu contoh. Kita belajar jazz, ya tidak selalu harus jadi pemain jazz. Kalau ternyata memang suka, nggak apa-apa main jazz sekalian. Jadi belajar ilmunya, terus jadi pemain jazz sekalian. Nah, tetapi kalau misalnya, kan ini masalah musik, katanya selera, ya lebih jauh lagi masalah jiwa, ya kan?
lebih jauh lagi soal tabiat, ya tabiat, watak. Itu nggak bisa dipaksakan. Tetapi, ya soal selera tadi nggak bisa dipaksakan, jiwa, tabiat nggak bisa dipaksakan. Tetapi dalam ilmu, ada banyak yang bermanfaat di dalam jazz. Yang kemudian penerapannya bisa diterapkan ke dalam musik pop, rock, dan lain-lain. Sering terjadi begitu. Misalnya Stevie Vai, Joe Satriani belajar jazz, tapi tetap main rock. Tapi ada Alex Konik, rocker, tapi dia jadi jazz gitu loh. Jadi terserah. Tapi ilmunya, ya ilmunya bisa digunakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah modulasi punya konsep? Nah itu, ya. Apakah modulasi punya konsep? Apa terjadi begitu saja? Nggak pakai konsep. Ya, jadi pertanyaannya adalah, modulasi ada konsep atau tidak ada konsep? Ya. Tetapi secara tujuan, saya kasih filosofinya dulu. Secara tujuan, kita bisa bikin lagu indah, bisa bikin lagu enak di dalam satu keluarga. Atau kita sebut chord family. Misalnya lagu yang hanya C, F, G. Terus kemudian ada yang C, A minor, D minor, G. Pokoknya dia hanya di dalam satu keluarga. Yang kita sebut chord family. Nah, di dalam musik itu ada 12 keluarga. Ya, di dalam musik ada keluarga. Maka untuk mengikuti kelas reharmonize sebenarnya, terus mengikuti kelas modulasi, seyogianya major scale 12 key udah paham, ya kan? Major scale 12 key paham. So soal chord dan lain-lain sudah paham. Nah, sekarang nih modulasi cuma teknik untuk apa? Kita bisa bikin lagu indah loh dengan hanya satu keluarga. Itu bagus gitu. Ternyata ada keindahan lain. Ada keindahan lain yang bisa kita capai lebih hakiki, lebih esensi, lebih detail, dan sesuatu yang nggak membosankan. Kadang-kadang ada lagu yang cuma 3 chord enak. Ada yang 6 chord enak. Tapi ada kecenderungan yang lagu dalam satu keluarga cepet enak, cepet jenuh juga gitu. Tapi ada lagu yang diterimanya agak sulit, ya. Tapi begitu suka, bisa nggak bosen-bosen. Gitu. Meskipun itu selera juga. Misalnya contoh, ada lagu pop. Sebenarnya lagu pop. Stevie Wonder bikin lagu Overjoy itu, lagu pop sebenarnya. Overjoy kan modulasi berapa kali itu kalau yang pernah dengar lagu Overjoy. Ya, tapi itu banyak sekali modulasinya. Banyak lagu-lagu jazz menggunakan, lagu-lagu pop menggunakan modulasi. Ya. Nah, jadi intinya adalah, kenapa sih harus ganti nada dasar? Ya. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Saya share screen dulu ya. Saya harus nulis nih. Ya, kebiasaan kalau ngajar saya harus ke papan tulis dulu. Ya. Pertama, saya mau share. Sebelum masuk ke modulasi ya. Sebelum masuk ke modulasi, saya harus kasih modal-modal. Jadi supaya rekan-rekan yang malam ini ikut, istilahnya mengintrospeksi dulu mana yang kurang. Karena nanti ada yang kurang, itu yang mungkin menyebabkan belum bisa gunakan modulasi atau belum memahami modulasi misalnya. Nah, karena dimulai dari sini. Oke, kita nih modulasi adalah pergantian nada dasar. Ya. Nah, atau biar mudahnya gini, saya langsung buka dulu yang sudah jadi. Coba saya lihat yang sudah jadi di sini. Kalau ini saya stop dulu. Saya don't save. Saya mau ini dulu. Open. Supaya nggak ngetik terlalu banyak. Jadi ini apa nih? Materi apa nih? Ini modulasi. Coba di sini ada nggak di modulasi ya? Oh, ini langsung ilmunya. Saya harus buka dulu di sabar ya, pelan-pelan. Kita boleh ngomong kalau saya lagi ngambil ini. Motivasi ya. Nggak cocok Pak saya. Hah? Nggak cocok. Nggak cocok ya? Nggak, ngomong nggak musik juga nggak apa-apa. Jadi biar tidak menunggu ya kan.
Coba di Indonesia atau di sini ada nggak? Bentar ya. Musik dan warna. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Sebentar. Bukan di sini, berarti di misalnya di sini loh, di musik atau di BGMC. Mana mode 7 modes modulasi. Pak, tadi ada tulisan modulasi tuh. Coba ini dia, ini dulu deh. Saya harus ke sini dulu nih. Ini di BGMC ya, nah, sini dulu. Ya. Ya kok uncode, tunggu bentar. Oh, oke. Bentar. Major Score Code Family ini apa nih? Filenya apa nih? Oke, kalau nggak gini deh, saya bisa buka dulu langsung, kalau major skill. Oh ini deh, major skill di sini dulu. Oh, bukan di sini. Oke, saya buka ini langsung deh. Ya. Oke, nanti saya jelaskan kalau ada yang nggak paham. Oke, modulasi. Modulasi adalah pergantian nada dasar. Nah, modulation ini adalah hal yang sangat identik dengan lagu-lagu jazz. Hampir sebagian besar lagu jazz seringkali terjadi modulasi. Hampir ya, lagu jazz selalu ada modulasi. Meskipun mungkin ada juga yang enggak, tapi secara umum ya. Misalnya tadi yang saya nyanyikan ya, All the Thing You Are, mengalami modulasi sampai 5 kali. Dari awalnya A-moll, kemudian ke C, lalu ke E-moll, ke G, ke E, lalu ke A-moll lagi. Jadi ada 5 kali ganti nada dasar. Dan banyak lagu lainnya yang mengalami hal seperti ini. Jadi setiap siap ya. Jadi siap-siap menghadapi modulasi jika ingin memainkan lagu jazz. Dan hal ini nanti erat kaitannya bagi pemain yang ingin melakukan improvisasi. Nah, jadi kita kalau main jazz tuh harus tahu peta lagu. Ini lagi di mana nih? Lagi di C, lagi di G. Kenapa kita harus tahu peta lagu? Nanti ada pelajaran form analisa, menganalisa sebuah form. Karena nanti memahami peta sebuah lagu, ya lokasi kita sedang berada di mana, itu akan berpengaruh pada solo. Nanti kan misalnya Legita solo atau Edo solo, siapa semua yang main jazz di sini akan melakukan solo. Kalau jazz pasti ada nantinya ada kewajiban melakukan solo. Nah, saat melakukan solo kan harus tahu lagi di mana nada dasarnya, lagi di G, lagi di A atau di B. Nah, untuk kita harus tahu peta lagu, ya. Ya, jadi dan hal ini nanti erat kaitannya dengan pemain ingin melakukan improvisasi, harus selalu tahu posisinya sedang berada pada key apa, sehingga nanti tepat memilih scale yang akan digunakan. Namun akhirnya timbul pertanyaan, ya, sebenarnya modulasi ini memiliki konsep atau tidak? Apa spontan terjadi begitu saja? Ya. Nah, ternyata, dalam bab ini akan kita bahas beberapa jenis. Ternyata modulasi itu punya konsep. Modulasi itu punya konsep, ya. Dan tipe dari ya modulasi tersebut adalah gini nih konsepnya, ya. Jadi modulasi ini ada yang namanya direct modulation, preferred modulation, pivot chord modulation, dan transitional modulation. Tapi jangan lupa, ya. Pertama kita bahas bahwa jazz itu, ya, lagu jazz syarat dengan modulasi. Modulasi adalah pergantian nada dasar. Tapi tujuannya apa? Tujuannya agar lagu mencapai keindahan yang hakiki. Lagu mencapai keindahan yang maksimal. Kadang untuk mencapai keindahan yang maksimal, atau option-option atau bentuk lain dari sebuah keindahan, kadang kita harus mau melakukan modulasi. Tidak berada pada titik aman aja misalnya,
Katakan gini ya, saya tulis di sini misalnya. Ya. Nih, kita tulis coba. Nada dasar misalnya. Ya. Coba biar saya ada turut apa namanya? Ada hidup timbal balik ya. Coba yang di sini boleh buka suara Mas, misalnya Mas Rian Jenggot Herbivora, ada nggak Mas Rian Jenggot Herbivora? Ya, ada, Om. Oke, coba Mas Jenggot. Ya. Ya kita interaksi ya biar di sini ada ruhnya, bernyawa. Jadi pertama kan gini. Lagu yang pop secara umum, rock umum, blues umum atau keroncong umum kan rata-rata bermain di satu key ya. Ya. Misalnya kalau main di C aja. Kalau di G aja. Nah, kadang ada sesuatu hal yang bisa lebih indah atau kemungkinan-kemungkinan lain yang kita bisa capai, tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus berani gini, kalau saya ilustrasinya kalau dalam tetangga gini misalnya, kita mah hidup serumah aja kayaknya udah nyaman-nyaman aja, indah. Tapi kalau kita berhasil bersilaturahmi dengan satu RT, keluar istilahnya keluar kepala rumah tangga, ke kakak, bertetangga, bersilaturahmi, itu ada keindahan lain loh. Kalau kita berhasil bersilaturahmi dengan segala kalangan sosial, gitu. Ada hal-hal yang kita bisa dapat. Ya, kita memang kadang-kadang kan hidup serumah aja untuk harmonis gak gampang kan, hidup serumah. Tapi ketika kita sudah mencapai keharmonisan di dalam sebuah keluarga, akan lebih indah lagi kita harmonis ke rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, sampai Indonesia ini mencapai harmonis yang maksimal, sehingga terciptalah negara yang damai, sejahtera. Itu karena udah siap negaranya bermodulasi. Gitu. Mungkin ada modulasi yang nggak jalan ketika ada ketidakharmonisan dalam sebuah lingkungan misalnya. Oke, Mas Rian, Ya. sebutkan nada dasar. Saya sebut misalnya yang crash dulu. C ini natural kan, terus G Ya. satu crash, kemudian dua crash apa? D. Apa? D. D, oke. 3 crash? 3 crash A. Oke, 4 crash? Oke, ujian E. ya. 5 crash? 5 crash B. B. Oke, 6 crash? Fish. Ya, bagus. Pak Guru ya, cepet ya. Oke, yang mall. Kalau mall, 1 mall F, saya pancing. 1 mall F, 2 mallnya best. Bagus. Lulus nih kayaknya nih. Terus 3 mall? 3 mallnya di S. Di S, mall ya. 4 mall? 4 mall di AS. Ya, mall ya. Mall. Terus 5 mall? 5 mall di, wah ini A. Take 5 main di situ. Di mall. Ya, di mall. 6 mall. 6 mall, G mall ya. Oke. Nah, ini kan nada dasar. Nada dasar ini sumber dari keluarga. Sekarang keluarga C. Kita bikin jadi keluarga ya. Ini kan not. Kita bikin jadi keluarga chord atau chord family. Nah, C major 7. D minor 7. Oke. E minor 7. F major 7. Ini jadi keluarga nih. Sebelumnya ada C biasa. C, D minor, E minor. Saya langsung aja ke 7 chord. Ya. Karena penting memahami ini. Jadi biar kita tahu modulasi itu arahnya kemana. Ya, A minor 7 terus, B minor 7 5. Oke. Kemudian C lagi kan? Ya. Oke, sekarang kalau di G, Mas Rian. Ya, A minor 7. Ya, A minor 7 terus? B minor 7. Ya, terus? C mayor 7. Ya, yang nanti kalau belum paham tanya ya. Terus? D7. Terus? Minor 7. Ya, terus? Fish 7 min 5. Ya. Kembali ke G. Oke. Nah, kita lanjutkan di F misalnya. Contoh F major 7. Itu 6 om itu om. Oh ya ini 6 nih. Iya. Teliti juga ya. Fish jadi F major 7. G minor 7. Terus? A minor 7. A minor 7 terus? Bes mayor 7. Des major 7. Ya. C7. Terus? C7. Terus? D minor 7. Ya, bagus. Terus?
E minor 7 min 5. E 7, D E 7, E minor 7, min 5. Terus? F mayor 7. Oke. Ini semuanya nanti di rumah, ya. Di rumah dilengkapi nih. Pokoknya 2, 3 minor, 4 major 7, 5-nya dominan, 6-nya minor, terus kemudian ini Fis 7 minor min 5. Ada yang kurang lengkap. Ya. Ya. Jadi 1-nya major, 2-nya minor, 3 minor, 4 major 7, 5-nya dominan, 6 minor, 7-nya minor 7 min 5. Semuanya begitu keluarganya dalam sebuah keluarga. Nah, modulasi itu bisa terjadi pada saat dari C, tahu-tahu di sini cuma dipakai 3 chord. Tahu-tahu dia pindah. Bisa sampai 5 tadi. Kayak misalnya contoh tadi awalnya di Amol, all thing you are, awal di Amol, terus pindah ke Emol, terus pindah ke C, ya. Pindah ke C ini, ya. Ya kan? Jadi dia ada di awalnya Amol, terus pindah ke dari Amol ke Emol. Ke C dulu dia ke C dulu, ya. Terus pindah ke Emol, ya. Pindah ke Emol. Terus dari Emol dipindah ke G. Dia pindah ke G. Terus kemudian dia pindah ke E. Nah, modulasi ya. Bukan overtune ya. Kadang-kadang modulasi suka ada yang bilang overtune, berbeda. Modulasi adalah pergantian nada dasar. Nah, jadi sebuah lagu All the Things You Are tadi, mulai dari Amol 1. Modulasi ke C 2. Ke Emol 3. Ya. Terus kemudian ke G. Ke G, mana G? 4. Terus ke E 5. Nah, contoh gitu. Kadang dalam sebuah album pop bisa satu nada dasar, satu album misalnya. Atau lagu yang... Tapi kalau jazz satu lagu, bisa terjadi pergantian 5 nada dasar. Ya. Nah, sekarang kita bahas tekniknya. Ya, tekniknya. Jadi nanti kita bisa lihat Something, lagu Something The Beatles, terus kemudian lilin-lilin kecil tadi yang saya mainkan, apalagi All the Thing You Are. Nah, itu masuknya ke dalam modulation yang mana? Nah, modulation yang pertama adalah direct modulation. Direct modulation. Direct modulation adalah modulasi yang unprepared. Dia nggak ada prepare, tidak ada persiapan. Artinya langsung, tidak pakai jembatan chord dan penghubung. Nah, tadi bisa kelihatan tuh. Misalnya, tadi kalau kita kasih contoh tuh, tadi lilin-lilin kecil tadi tuh. Nggak prepare tuh. Dari A, ya. Oh, gede, manakala. Itu kan masih keluarga. Menggelilangan tersenyum. Tahu-tahu ke C, nggak prepare. Oh, gitu Mas Rian. Itu contoh yang nggak prepare tuh. Ada yang kayak gitu nggak prepare. Ayo, bisa cari contoh yang lain selain lagu itu. Terus ada juga kalau di jazz nih ada Long Ago and Far Away. Ya, misalnya contoh. Jadi dia dari F, tadinya dari nada dasarnya dari F major 7. Tadi tengah tiba-tiba ada ke Amol. Long ago and far away. Tahu-tahu long tiba-tiba ke Amol. Ya. Dari 1625 di F, tahu-tahu dia ke Amol. Nah, ini contoh nih. Ya, contohnya Long Ago and Far Away, lilin-lilin kecil, ya. Dia nih dari F major 7, tahu-tahu ke Amol tanpa persiapan. Nah, biasanya kalau tanpa persiapan nih vokalisnya yang harus siap-siap. Karena kalau nggak siap, dia mau intervalnya dia bisa fales tuh. Bisa fales pas dia, ya. Nah, ini contoh lagi misalnya
Ini contoh major ke major, dari F major 7 atau ke A mol major 7. Minor to minor, dari F minor atau dia ke A mol minor 7 tanpa prefer. Unprefer. Jadi ada lagu yang sengaja demikian. Dan kalau berhasil satu band seru ya, kita diajak terbang tanpa persiapan gitu kan, ya. Yang kedua prefer. Prefer modulation. Sesuai dengan namanya adalah modulasi yang dipersiapkan. Ada ancang-ancangnya nih. Misalnya dari F major 7, ya, F major 7. Ya kan? Terus dia ke C dulu. Dia mau ke A mol. Nah, dia dikasih prefer 25 nih. Dikasih prefer 25 progression. Dia dikasih 2 dan 5. Ini prefernya nih. Ancang-ancangnya di 2 dan 5 ini. Di persiapan biar nggak kaget. Ya. Jadi kalau kaitan dengan reharmonize, ada ilmu add 25. Jadi, kasih 25. Mau ke bass. Ya gitu. Kadang-kadang bisa juga dikasih 5-nya doang. Tapi dia ada prepare, ada ancang-ancang, ada persiapan. Itu yang teknik pertama, unprepare, yang kedua adalah prepare. Ya, mudah kan? Tapi paling nggak jadi ada ilmunya sekarang. Yang kedua adalah, yang ketiga, pivot chord modulation. Untuk bergerak secara halus ke key atau nada dasar yang berbeda, komposer sering menggunakan pivot chord. Dan pivot chord di sini adalah sebuah chord yang terdapat pada kedua key. Jadi sebuah chord, pivot chord ini terdapat pada kedua nada dasar, pada kedua key. Sebelum dan key yang akan dituju. Jadi dia punya kayak kaki untuk berada di dua kaki. Jadi contoh di sini bisa lihat contoh pada lagu Harry Warren, There Will Never Be Another You. Pada saat D minor 7/5 ini yang jadi pivotnya. Ya. Di sini saat itu, nih lihat ya, saya mainkan sedikit. Kalau lagunya nggak tahu, inilah tinggal YouTube. Ada YouTube. Jadi anaknya zaman sekarang kan tinggal ketik YouTube. Jadi justru saya nggak kasih contoh yang selalu kalian tahu. Supaya nambah wawasan. Ya lagunya seperti ini misalnya. There will be many other nights like this. I'll be standing here with someone new. There will not a song to sing, not a fall and not a spring. That will never be not a you. Nah, jadi yang jadi pivot chord itu minor 7/5. Ya, saya sekarang pelan-pelan baru. There will be many other night like this. Nah, ini pivotnya nih. There will. Nah, jadi dia pivot di mana? Tadinya nada dasarnya emol, ya. Tadinya nada dasarnya emol. Awalnya nada dasar emol, dikasih pivot, ya, D minor 7/5, ya. Ya, tadinya di sini nada dasarnya. Ini lagu lucu nih kalau dibayang-bayangin dibolak-balik sama dia. E mol major 7 dikasih pivot di D minor 7/5, ya, D minor 7/5. Terus kemudian dia ke G, ya. Terus dia ke C minor. Nah, gini. Ini menjadi pivot. Jadi sementara ya di dalam D minor 7/5 adalah ketujuh dari E mol. Ya kan? Tetapi bagi C minor, nah ini nih dia seru nih. Ada dua nih. Jadi dia ganti modulasi, ya ganti nada dasar. Kedua dia ganti ini
bahasanya ganti planet nih, ganti platform nih, ganti dari 7 modes in major scale ke planet lain nih, ke 7 mode in harmonic minor. Nah, karena statusnya C minor di sini adalah satu nih. Satunya C minor harmonic nih. Yang ini statusnya. Ya hari ini memang agak teknis ya. Workshopnya agak teknis ya. Jadi pancingan buat rajin belajar. Jadi di sini masuk wilayah major, dikasih jembatan yang ada di major, tapi dia juga ada di minor. Ya. Atau contoh yang lebih sederhana di bawah ini. Lihat ke bawah ini. Ini lebih sederhana. Nah, memang tuh apa ya, sebelum belajar reharmonize atau modulasi, harus matang di basic harmoninya. Jadi main-main kayak ginian jadi biasa. Nah, contoh ya, lihat ya. D minor 7, G7, C major 7. Terus ke E minor. E minor, A7, D minor 7. Di sini, modulasinya adalah dari C major 7 ke D major 7 modulasinya. Modulasinya. Ya. Tapi sebelum ke sana, dia ada prefer E minor 7, A7. Tapi sebenarnya E minor 7 ini ada di C, ada di D. Nah, E minor 7 ini merupakan V4 chord. Dia berada di pada dua nada dasar. Nah, E minor 7 ini adalah V4 chord. Nah, sampai situ paham kan? Jadi dia mengandung termasuk dalam keduanya. Jadi dari C, Join. Ya. Nah, yang terakhir, transitional modulation. Jadi kita modulasi, tetapi secara transisi pada chord-chord yang berdekatan. Misalnya nada dasar E-mol, ke D kan cuma setengah. D ke D-mol kan setengah. Ya. Terus nggak jauh-jauh lagi ke C. Terutama yang tiga ini nih. E-mol, D, D-mol. Ya. Ini transisi. Jadi modulasinya secara kromatik atau paling jauh cuma satu. Secara halus. Ya. Nah, di sini misalnya nih. F, bass, E major 7. Terus mau modulasi ke D, dikasih E minor 7, A7. Terus mau modulasi ke D-mol, ya, dia ada E-mol, A-mol. Tapi nada dasarnya udah D-mol nih. Terus kemudian balik lagi ke C. Gitu contoh. Jadi transisi, ya, dari D-mol, ya, kayak gitu contohnya. Nah, jadi modal ini, modal reharmonize, modal modulasi, menjadi modal kalian, tambahan ilmu untuk bikin lagu gitu, Mas Rian, ya kan? Jadi, ketika bikin lagu, kita punya ilmu-ilmu yang kaya agar membuat lagu menjadi lebih variatif. Di satu sisi, ilmu-ilmu ini juga bisa dipakai untuk menganalisa sebuah lagu. Ya, dan tujuannya sekali lagi, musik mengajarkan bahwa ya kalau kita bisa bersilaturahmi dalam arti yang lebih luas, akan menciptakan keindahan yang hakiki dalam lingkungan. Kalau dalam musik akan menciptakan musik yang lebih maksimal keindahannya. Ya, sehingga kita tidak hanya bermain di satu keluarga. Ya, banyak contoh-contoh. Jadi saya kasih contoh lagu Overjoy, lagu Something the Beatles. Mereka mempelajari karakter jazz ya, dan beberapa lagu Beatles ada yang rada nge-jazz ya. Girl Swiss You dan lain-lain. Tapi ilmu-ilmunya itulah kecerdasan. Saya pernah menganalisa lagu-lagu The Beatles, nah, itulah kecerdasan mereka. Sesuatu yang kayaknya kompleks, rumit, dibawa ilmunya ke dalam musik pop, dan mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang indah. Tapi di dalam ilmu, dan mereka memahami ilmu itu. Ya kan? Banyak ilmu-ilmu yang kalau dikaji dari The Beatles. Ada yang rock and roll, ada yang jazzy, ada yang model something, dan macam-macam. Oke, sekarang silakan. Itu
ilmu tentang modulasi. Selanjutnya kita tanya jawab. Pak, ini udah mulai masuk pertanyaan. Oke. Dari Abimanyu, Pak, saya mau tanya apa bedanya modulasi dengan chord progression? Terima kasih. Oke. Jadi saya tulis di sini ya. Abimanyu dari mana? Salam kenal Abimanyu. Saya dari Jogja, Pak. Abimanyu dari Jogja. Halo, Abimanyu? Iya, Pak. Ya, Abimanyu main apa? Saya main keyboard. Oh, main keyboard. Oke, sekarang aktif sebagai musisi, total musician. Oh, tidak total sih, Pak. Tapi saya masih sering main keyboard. Kenapa? Main keyboard ya? Suaranya kecil banget. Iya, suara agak Oh. kecil. Kecil ya, Apa? Pak? Nah, sekarang agak besar. Jadi, Mas Abimanyu main keyboard ya? Iya. Oke. Jadi kalau gini ya, kalau saya hilangkan dulu. Nih, saya tulis di sini. Progression. Ya, apa bedanya modulasi dengan progression? Ya. Nah, jadi kalau progression gini, progression tuh kalau saya jawab langsung adalah ada yang bilang pergerakan chord, progresi, ya. Ya, tapi saya mau kasih yang lebih mendasar supaya Abimanyu paham. Jadi, lihat analogi berikut ini. Jadi, scale, ini kalau di dalam bahasa ya, scale adalah abjad. Terus kemudian interval adalah suku kata. Ya. Chord adalah kata. Ya. Progresi adalah kalimat. Progression adalah sebuah kalimat di dalam musik. Kalau di sini scale, ya, C, D, E, F, G, A, B, C, gitu misalnya. Kalau abjad, A sampai Z kan, Abimanyu? Iya, Kalau suku kata kan, B, A, ba, ba, gitu kan. B, I, B, ya. Ini kan suku kata. Nah, kalau di dalam musik itu, interval, jarak antara not satu dengan yang lain. Ini interval. Jadi kamu harus paham bahwa ini adalah scale. Nah, kalau dua-dua ini interval. Ya, gitu. Ada lagu juga yang dibentuk oleh interval misalnya. Itu lagu pakai interval, cuma dua not. Bisa jadi lagu juga. Nah, kalau chord adalah kata. Jadi kalau progression chord adalah, bayangkannya kan seperti gini. Ini progression nih. Ya. Ini progression. D minor 7 ke G7. Ini progression. Jadi ada yang bilang pergerakan chord dari chord satu ke chord yang lain. Tapi sejatinya ini adalah sebuah kalimat musik. Ya. Atau yang lebih gampang, dari C ke F. C ke F ke G. Ini progresi. Nah, selanjutnya setelah scale, interval, chord progression, selanjutnya adalah lagu, song. Song ini ya sebuah karangan kalau dalam bahasa. Bisa cerpen, ya. Bisa novel kalau panjang, nah kayak gitu. Jadi, progression chord adalah kalimat musik atau pergerakan dari chord satu ke chord yang lain. Kalau modulasi, ini pergantian nada dasar. Ini pergantian nada dasar. Ya. Bicaranya sudah bukan sekedar perpindahan, tapi dia, ini hal yang lain. Hal yang berbeda antara progression dengan modulasi. Ya. Nah, di dalam modulasi pasti ada progresi. Sementara progresi hanya perpindahan dari chord ke chord gitu, Abi. Kira-kira. Oh, oke, Ya? Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Abi. Selamat belajar keyboard terus. Oh iya, Pak. Makasih. Silakan, ada lagi? Dari Numio, apa
apa bedanya modulasi dengan tonisasi? Apa? Apa bedanya modulasi dengan tonisasi? Tonisasi. Hmm. Toni. Nah, ini istilah yang umum adalah modulasi, ya, pergantian nada dasar. Nah, istilah tonisasi kalau dari kata-katanya adalah ini kan tonik kan root, ya. Tonisasi asal katanya adalah tonik atau tonik ini adalah root, ya. Root ini adalah nada dasar, yaitu nada dasar juga, ya. Nah, tinggal tonisasi apakah istilah lain dari modulasi, ya kayak gitu. Tinggal ini penggunaan istilah. Tadi siapa yang nanya? Nomio. Nomio, halo Nomio, apa kabar? Nah, jadi ini sebenarnya kalau dalam musik kontemporer, ya, atau mungkin masalah kebiasaan, ya. Kalau saya terbiasa dengan menyebutnya modulasi, pergantian nada dasar. Ya. Nah, karena nanti tonik ini sementara sendiri adalah root adalah nada dasar, ya. Tinggal tonisasi adalah manajemen, bisa juga manajemen atau ilmu untuk mengganti nada dasar. Ya, jadi kalau memang tujuannya ke sana, jadi bisa sama gitu, bisa sama misalnya. Tapi saya jarang yang dimaksud. Tapi mungkin kalau untuk lebih jelasnya, misalnya kalau Numio bisa memberikan contoh tonisasi pada hal yang dia baca gitu, misalnya apa, ya pasti nanti tujuannya larinya ke modulasi juga akhirnya gitu. Karena nanti kan ada gini nih, ada grup, ya. Misalnya kalau pernah dengerin tonik group, tonic group ini 1, 3, 6. Subdominan group adalah 2 dan 4. Terus kemudian dominan group, ya, adalah 5 dan 7. Nah, gini. Ada juga pembagian seperti ini. Maksudnya apa? Yang satu grup bisa saling menggantikan. C bisa diganti E minor, bisa diganti A minor. Nanti untuk kebutuhan reharmonize biasanya. Jadi kalau subdominan 2 dan 4. Jadi D minor bisa diganti F dan sebaliknya. Kalau dominan 5 dan 7. Gitu. Jadi kalau saya kasih contoh diatom leaf G7 ini lagi gini. Nah, ini D minor 7 misalnya 5 diganti 7. Ya, misal 5 diganti 7. Bisa diganti B dim 7 terus ke C major 7. Gitu. Dapat dari mana B dim? Nah, B dim itu ke 7. Atau B minor 7 minima gitu. Nah, nanti D minor 7 B dim dipakai dua-duanya juga boleh. Selama temponya mencukupi. Gitu contohnya. Nanti kalau pertanyaannya C major 7 bisa diganti E minor nggak? Ya kan? Ya bisa, kalau secara teori bisa. Tinggal nyanyinya aja gimana. D minor bisa diganti F nggak? Bisa. Selama penyanyinya yang semuanya bisa mengikuti, oke. Tonisasi. Itu kurang lebih maksudnya adalah ke arah modulasi. Tonisasi. Kalau dia asalnya dari kata tonik, cuma nanti kalau ada yang kurang jelas, Numio bisa sampaikan lagi. Takutnya saya salah maksud. Gitu. Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Dari Canda Dikadana,
Saya mau tanya, kalau modulasi secara spontan ketika reguleran di kafe apa diperbolehkan? Kemudian gimana tipsnya supaya tetap indah? Terima kasih. Eh, kalau reguleran, nah ini tergantung lagunya nih. Tadi siapa yang tanya? Canda di Kadana. Canda ya, Dika. Saya panggil Dika. Kan kalau ini kan ganti nada dasar. Intinya gini sih Canda. Kalau kompak, pindahnya mungkin oke. Tapi kalau spontan kan bisa terjadi kesalahan tuh. Kecuali dilatih jadinya. Tapi kan jadi nggak spontan. Nah, jadi dan juga lihat lagunya misalnya kita pakai lagu apa misalnya. Karena modulasi itu kan ganti nada dasar. Atau gini dulu. Semua pemainnya secara teori udah siap misalnya. Secara teori udah siap misalnya pemainnya ya. Misalnya secara pemain udah siap. Terus misalnya di Canda Dika bermain-main nih, mengkodekan. Ya mengkodekan cuma ngomong doang. Misalnya kan kita tahu misalnya The Girl from Ipanema mainnya di F. Misalnya gini ya. Misalnya Tall and Tan and Lovely G7 misalnya gini ya, kita coba. Ya, meskipun ini riskan ya. Tapi oke, kita coba. Misalnya gini. Sederhana tuh. Nah, kan dasarnya kan begini nih. The Girl from Ipanema misalnya, dasarnya. Taller than young and lovely that girl from Ipanema just walking that way. Passes this one, she passes those. Ceritanya, Dika mau modulasi kemana nih? Misalnya mau modulasi ke gay misalnya. Nah, bandnya memang sudah terbiasa untuk tiba-tiba kamu bilang gay gitu misalnya ya. Ini memang bermain-main. Kadang-kadang saya dengan band saya, BBJ Sentren, suka spontan juga. Cuma saya bukan yakin ya, tapi tahu pemainnya udah siap. Siap tuh artinya siap ilmunya, siap spontan. Nah, hati-hatinya Dika kalau yang lainnya nggak siap gitu. Kalau saya bilang G, ya mereka akan paham maksudnya. Tiba-tiba mau ke G nih. G, ya, ceritanya jadi ganti nada dasarnya The Girl from Ipanema ya. Nah, pas begitu G, di sini dikasih dulu 25 misalnya. 3 mau prefer apa nggak prefer. Ya. Jadi kalau nggak prefer langsung ke G aja. Tapi begitu kalau mau prefer, kasih A minor 7, gini dulu gitu. Ya. Langsung naik. Wah, gitu misalnya contoh gitu ya. Nah, jadi jawabannya kalau siap boleh, kalau nggak siap jangan Dika gitu, karena riskan. Kita lihat juga teman-teman kita gitu Dika, dan lihat juga lagunya, gitu jawabannya. Oke, lanjut ya Pak. Silakan. Ini dari Angga, beda lagunya Yesterday The Beatles dong. Kenapa itu versi aslinya tuningnya diturunin? Kenapa? Kenapa versi asli tuningnya diturunin? Nah, ini hal yang berbeda ya. Nah, jadi mana Angganya? Kan aslinya dia di F, ya kan? Dan di buku juga saya punya buku asli The Beatles di F. Ya. Jadi gini, kalau saya mungkin nggak beda sekarang ya, karena ini hal yang berkaitan. Pertama sih bukan hal modulasi. Jadi gini, kalau kita tahu rekaman The Beatles itu banyak cerita tuh, banyak cerita di dalam rekaman The Beatles itu, ya. Banyak cerita yang terjadi. Saya banyak nulis tuh di buku di majalah saya namanya Sound Apri Magazine.
rekaman-rekaman The Beatles, butuh banyak cerita banget karena keterbatasan track ya, mereka rekaman di awal cuma 2 track gitu kan. Terus kemudian banyak cerita lah di balik itu ya. Dalam kondisi misalnya banyak cerita ya. Jadi tapi saya mau ngobrol sama siapa namanya tadi? Angga. Ada Angga? Bisa? Ada, Pak. Angga boleh keluar suaranya, kita berdialog. Halo, Ya, mana? selamat malam. Nah, coba Angga, kamu Suaranya- cerita yang kamu ketahui itu dari mana? Dasarnya dan apa yang kamu dengar mengenai itu misalnya. Coba sharing. Kan Ini aslinya Om, di F. Betul. Aslinya di F. halo, Ya. halo, Ya, halo, saya dengar. suara saya jelas Om? Sangat jelas. Kan Beatles tuh aslinya di F. Suara saya jelas Om? Jelas, Kelas. sekali. Jelas. Kok delay ya? Suara Om Eben delay ya? Masa? Itu mungkin kalau delay itu. Biasanya Sinyalnya koneksi. BPJS. Koneksi biasanya. Ya. Ini Om, saya penasaran ini kan lagunya Yesterday ini kebetulan Ya. saya suka banget lagunya. Terus Saya juga saya suka. cek di YouTube. Terus ada tuh gitarisnya Dewa, Pega Antares dia Ya, ngulik tahu, lagu tahu. itu. Nah, saya baru tahu tuh. Saya baru tahu di situ dia Paul McCartney-nya waktu konser tahun berapa itu dia bawa gitar khusus yang nada tuningnya itu kan harusnya E, jadi turun 1 nada jadi D di situ. Nah, itu kenapa Tom? Apakah dulu itu belum ada kapo atau gimana? Ya, tapi kan Pertanyaan. sebenarnya itu agak sedikit ini juga tuh, saya mesti harus bukan kulik ya, saya harus lebih kulik ceritanya dalam arti karena gini, yang sebenarnya adalah dia mainnya di F, ya kan? Ya Om, di F. Jadi di rekaman pun di F, di rekaman di F, dan Paul juga nyanyinya di F, ya kan? Kalau kapo zaman itu udah ada. Kita lihat kalau kamu pernah dengar Beatles konser If I Needed Someone nggak? Di Jepang. Nah, itu mereka sudah menggunakan kapo. Gitu. Jadi, George Harrison menggunakan kapo untuk bermain If I Needed Someone. Jadi, kapo sudah ada. Jadi, sebenarnya kapo sudah ada. Kalau untuk alasan kapo, tadi saya pikir gitar khusus karena mungkin bukan tuning. Tadi saya pikir kan Paul kan kidal mainnya tuh. Ya kan? Nah, tapi di dalam Yesterday kan Paul konser sering main gitar tuh. Ya kan? Nah, jadi maksudnya bukan gitar untuk nurunin nada dasar. Tapi untuk kepastiannya mungkin ya terima kasih juga kalau ada cerita mengenai soal tiba-tiba jadi D ke E, ini lain lagi nih ceritanya nih. Ya kan? Karena dia selalu bermain di F sebenarnya. F. Dan kaitannya juga jangan lupa, ini kan juga kaitannya Yesterday itu salah satu yang di rekaman pertamanya dia bermain dengan orkestra kan. Nah, dengan orkestra dan tentunya orkestra kan ditulis. Orkestra tuh ditulis. Jadi nggak bisa dadakan juga berubah nada dasar kalau orkestranya tidak di aransemen ulang gitu. Jadi jujur ini sesuatu hal yang ya bisa jadi masukan. Tapi saya harus kulik lagi ceritanya, Mas Angga. Tapi terima kasih ada cerita seperti itu kondisinya. Tapi emang Beatles itu banyak cerita sih di balik rekamannya. Kurang lebih untuk saat ini demikian Ligita. Oke, lanjut ya. Ya, belum bisa dikaji lebih jauh sebabnya itu. Dari Kevin Wijaya, halo Ya. selamat malam Om Beben dan rekan-rekan IB semua. Untuk contoh lagu Autumn Leaf progresi awal di mayor jalan dari 2, 5, 4, kemudian pindah ke 2, 5 minor, apakah chord 2 dan 2, 5 minor tersebut termasuk dalam modulasi private chord? Terima kasih sebelumnya.
Kita Kevin ya. Halo Kevin. Bisa bersuara Kevin Wijaya. Halo, selamat malam Om. Kita bahas atom lips ya. Nah, atom lips ini merupakan, kita dialog, atom lips ini merupakan satu bentuk lagu yang spesial dan akhirnya menjadi template buat lagu-lagu sejenis. Jadi kita lihat nih ya, Kevin, ini saya nggak bisa nulis lingkaran. Ya, ini namanya teorinya, ini terlepas dari modulasi dulu ya. Saya tulis ini nama teorinya diatonic, ya, circle of fourth. Ini. Nah, jadi polanya dari atom lips adalah diatonic circle of fourth. Seandainya saya bisa gambar lingkaran, oke, sebentar, tapi nggak bisa, ini nggak bisa. Nanti deh, gini aja. Ini kita lihat progresinya nih. Diatonic, ini kan gini, Kevin, kita lihat, kita bilang di C ya. C major 7, kita lihat dulu, kita ambil yang dari atas biar nggak ngetik lagi. Nah, ini perhatikan ya. Perhatikan baik-baik karena ini satu ilmu tersendiri nih. Saya ambil ceritanya atom lipsnya mainnya di C ya. Saya ambil ini dulu. Ambil ini. Saya copy di bawah. Ya. Nih, saya ambil di bawah. Kan diatonic circle of fourth. Nah, diatonicnya ini, Kevin. Ini diatonicnya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu bahwa atom lips ini lagu yang dibentuk oleh teori namanya diatonic circle of fourth. Diatonicnya ini yang di bawah. Misalnya contohnya main di C. Kan diatonik ini, C major 7, D minor 7, E minor 7, F major 7, G 7, E minor 7, B minor 9, C major 7. Oke? Paham sampai situ? Nah, cuma dari sini, tinggal mau mulainya dari mana? Kebetulan lagunya Atom Lips kan mulai dari D. Ini kan? Nah, sekarang lihat tuh dari D. D minor Lihat 7. dari D. Nah, ke G berapa? Intervalnya. Berarti G7 kan ini. Ya, 4 kan? Interval 4 ya? Nah, itu yang circle of fourth maksudnya. Ya, betul. Dari G ke C? Sama 4 R7. juga kan? Ya kan? Habis itu muter kan? Ya, betul. Habis itu F kan? Ya, F Ini minor kan? 7. Habis itu? Ya, dia ke F minor 7. Terus B minor 7 minima kan? Habis itu dia ke min 5, terus ke E kan? ya, Ya ke kan? E, betul, ke E7 Karena 9 ya. konsepnya circle of 7 fourth. flat 9. Cuma di sininya dirubah jadi dominan ya. Nggak apa-apa. Tapi aslinya perputaran gini. Oh. Ya. Cuma nanti di sini ada ilmu changing chord. Jadi E7 dia. Nggak masalah. Tapi intervalnya tetap 4 kan. Habis itu A minor lagi kan? Ya kan? Ya, A Ini minor kan? lagi. Nah. Ya, betul. Nah, inilah lagu apa namanya? Ditinjau dari segi bentuk lagu, Autumn Leaves. ya, ditinjau dari segi bentuk lagu diatonic, ya, ditinjau dari bentuk lagu, Autumn Leaves adalah lagu yang dibentuk oleh diatonic circle of fourth. Gitu kan? Lay by my window, the autumn leaves of red and gold. Gitu kan? Nah, makanya ketika nanti Kevin tahu konsep itu, ketika dia mainnya misalnya di F, ya, ketika mainnya di F, nah Kevin jadi tahu larinya. Kalau dari F mulainya dari mana misalnya? Berarti G minor 7. Ya, G minor 7. Ya kan? Terus?
C7, ya. Terus C7 terus kemudian ke 1 F mayor 7, terus kita pindah ke bass mayor 7, ya. terus E minor 75. E minor 7 flat 5, terus kita pindah ke A7 flat 9 ya. Ya, boleh. A7 flat 9, Ya. terus akhirannya kita pindah ke D minor. Ini kan. Nah, gitu. Itu Ya. konsepnya lagu itu gitu. Gampang kan? Nah, tetapi Yo. kalau mau ditinjau dari sudut modulasi, apakah di sini terdapat modulasi? Ya kan? Ya, Nah, misalnya di sini, ini C kan? Ya kan? Ini kalau ditinjau dari sudut modulasi ya. Ini C. Nah, kalau ke F, lagi di F ini modulasi nggak? Itu masih di C, Om. Masih di C kan? Iya. Nah, terus kemudian dari sini nih, ini kalau ditinjau ini langsung ke seakan-akan 251 A minor, harmonic minor kan? Ya, betul. Ya kan? Ini sorry jadi. Ya ini kan no color aja, nggak hilang-hilang. Ini diputihin deh. Oh, ini. Oh, nggak bisa putih. Oh, ini. Mana sih? Gini aja lucu loh, Pak. Ini. Ya, bisa bayangin, teman kasih yang lain. Ya. Nah, ini kan dari D minor 7, G7, C minor 7. Ini kan nggak modulasi kan? Nah, ini pas di sini nih. Ini kok saya berubah belum, padahal kan harusnya tinggal berubah warna doang. Nah, lagi di sini seakan-akan dia modulasi ke A minor harmonic minor, Kelvin. Tapi boleh dibilang kan C dengan A minor kan tuh relatif minor. Relatif minor. Jadi ya seakan-akan ya kalau dibilang modulasi bisa, nggak modulasi juga bisa karena masih di dalam keluarganya juga. Oke, Gitu. ngerti Om. Ngerti kan? Tapi sebenarnya ilmu ini lebih kepada diatonic cycle of fourth. Jadi ada lagu ini, ada Fly Me to the Moon, apalagi tuh banyak lagu-lagu yang bahkan lagu-lagu Indonesia ya, banyak juga yang ngikutin pola ini. Banyak lagu-lagu enak yang dibentuk oleh diatonic circle of fourth. Nah, itu kira-kira. Lagi kita masih tersenyum-senyum. Saya biarkan, saya nggak save ini, saya nggak save. Lanjut ya, Pak. Ya, kalau ada yang masalah silakan. Sorry kalau ada yang belum terjawab puas semuanya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Ariel. Mau Peter tanya, kan? kalau transitional modulation itu apa bedanya dengan overtune? Kalau saya tahu overtune juga pindah nada dasar, jaraknya setengah atau 1, apakah sama? Kalau overtune itu kadang gini misalnya kan ini E ya, ini E. Kalau saya pakai teknik harmonik misalnya, nah itu. Ya, kalau bisa didengar. Itu sebenarnya notnya sama-sama E. Tapi secara frekuensi dia sudah naik mungkin 2-3 oktav gitu atau 5 oktav. Nah, jadi kalau overtone ya, dia bisa jadi notnya, nada dasarnya masih sama. Cuma beda ketinggian frekuensi. Nah, itu ya. Jadi kalau modulasi ganti nada dasarnya. Ini kalau modulasi ya benar-benar ganti dia.
nada dasarnya berbeda. Kalau overtune bisa jadi nada dasarnya masih sama, cuma frekuensinya udah berbeda. Nada dasarnya masih sama, nada dasar sama, tapi ketinggian, oktav dan lain-lain, ya frekuensinya bisa berbeda gitu. Itu perbedaannya. Bisa oktavnya yang naik, bisa frekuensinya yang naik gitu, tapi overtone. Kalau modulasi enggak. Dia nada dasar yang berbeda, ganti nada dasar berbeda. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut ya, Pak. Ya, banyak juga yang nanya ya. Dari Richard, selamat malam Pak Beben, mau tanya kalau di Ya. dalam form blues 12 bar yang Yes. menggunakan dominan 7 di setiap chordnya, apakah bisa disebut modulasi? Nah, ini nih, ya kan? Richard. Halo Richard. Richard Halo. dari mana Richard? Richard main apa? Saya dari Jogja, Wah, banyak orang main Jogja ya gitar. hari ini ya. Iya. Richard main apa? Gitar. main gitar ya. Oke. Nah, inilah satu keunikan blues ya. Saya tulis dulu. Blues ini memang unik bagi orang barat ya, bagi harmoni barat ini unik. Satunya dominan gitu kan. Kita mau dari C misalnya, blues di C ya. Nih. Contohnya blues jazz ya. F7, C7, F, C7, CC. Ini C, F, CC, FF, 12 bar ya. Terus saya lagi, kalau dalam jazz ada 6-nya, huruf D minor 7, G7. Kalau blues tradisional, dia hanya 4 ya Richard ya. Cuma 3. Cuma 3. Jadi nggak ada progresi 6, tidak ada progresi 2. Kalau dalam yang tradisional. Kamu suka blues, apa suka jazz, apa suka dua-duanya? Suka jazz blues ya. Ya, jazz blues ya. Cocok lah ya. Nah, ini misalnya gini contoh. Ya. Ini ada tanda titik 2. Oke, gini ya. Ya, contoh gini. Nah, memang blues, ketika blues lahir, ini bagi orang barat, ya kita pakai istilah orang barat ya, dengan harmoni barat maksudnya cukup unik, karena nada dasar biasanya major atau minor gitu kan Richard. Tapi ternyata blues dominan. Kok bisa ya dominan gini? Nah, dominan ini sebenarnya dipengaruhi oleh scale yang mereka nyanyikan. Karena scale yang mereka nyanyikan, blues scale atau pentatonic ini cocoknya mendominan kan. Nah, akhirnya melahirkan progresi yang seperti ini. Dan apakah ini modulasi? Nah, saya kalimatnya saya rubah. Apakah ini modulasi? Nah, di sini karena kita memahami konsep modulasi, nah lagu blues punya kemungkinan banyak kesempatan untuk diacak-acak. Gitu loh. Jadi karena kita memahami ilmu reharmonize, karena kita memahami ilmu modulasi, nah kita melihat banyak peluang pada blues untuk diacak-acak. Inilah yang dilakukan oleh orang bebop. Kan kita tahu kan, jazz itu ada 12 aliran kan, Richard? Ada aliran swing, ya di tahun 1925 sampai 45 ada aliran bebop. Nah, orang bebop nih ngacak-ngacak potensi ini nih, ya kan? Karena dengan dominan-dominan tadi banyak peluang tuh. Misalnya contoh saya pernah sama Ricky ngacak-ngacak ini. Nah, sekarang gini misalnya contoh ya. Sekarang karena ini 5 semua, kita acak-acak. Kita acak misalnya. Mulai dari sini kita acak-acak. Sekarang 1 dulu juga kita acak-acak. Richard.
C7 ini kelima dari siapa? F. Bagus. F ya. Berarti ini punya kemungkinan kita masukin G minor 7 gitu, Chat. Gitu. Jadi 25 gitu ya. Jadi kan kita sekarang ini artinya latihan mengacak-ngacak nih. Latihan mengacak-ngacak plus dengan ilmu yang kita miliki sekarang nih, misalnya kita tahu sekarang. Oke? Nah, 12 bar misalnya contoh. Oke, kita acak-acak yang lain misalnya. Ya. Sekarang kita acak-acak yang lain, misalnya tadi G minor C7, F, oke, satunya. Terus kemudian kalau F7, satunya apa? F7 itu bass ya? Bass, betul. Jadi kalau dia duanya apa? C kan? Iya. Nah, dua, jadi gini, kita bikin gini kan, aslinya gini nih. Ini kan. 25, ya, satunya bass gitu kan. Nah, terus kemudian kalau satunya bass, tapi kita nggak taruh bass-nya. Kita cuma punya anak kelima. Sekarang kita masukkan, misalnya, kalau F75, 7-nya apa? 75. Jadi maksudnya gini, kalau satunya bass, 7-nya apa? A ya? Adim, betul. Iya, A. Nah, Iya, A. ini bisa nih kita masukin di sini. Adim 7. Nah, gitu. Ngerti nggak? Kok dapat dari mana, Chat? Oh, ini kan 5-nya bass. Ini adalah 7-nya, gitu. Mau dibalik juga boleh. Oh, Gitu kan? Nah, terus kemudian A7. Satunya apa? D. Ya, kamu taruh gini boleh. Ya. Atau kamu taruh seakan-akan kamu gini nih. Di minor 7 mm. Ini. Kok kamu nggak D minor 7 mm? Karena habis dari sini saya ya mau ke D minor. Nih, 2 minor. Kamu nganggap minor ini adalah satunya. Makanya kamu kasih 25 gini. Oh. Nah, gitu loh. Nah, itu dia. Jadi gini, ini yang dimaksud dengan puisi yang bunyinya gini. Ya. Jazz itu melihat orang yang nggak lihat gitu. Jadi jazz itu melihat yang orang lain nggak lihat. Ya. Cak Nun pernah nulis itu tuh. Jazz itu melihat yang orang lain nggak lihat. Yang nggak tahu ilmunya nggak tahu itu bisa disisipin gitu. Tapi kita melihat ada sesuatu yang bisa kita sisipkan di situ. Paham nggak maksudnya? Ya kalau kita mau bilang modulasi bisa, sangat bisa jadi. Ya. Ini kan kalau C satunya F, kalau F satunya bass, jadi kadang-kadang C gitu loh. Nah gitu. Jadi ini perpaduan antara ilmu barat dan ilmu kulit hitam gitu misalnya kan. Gitu. Paham? Paham. Nah, jadi dengan ilmu kita bisa ngacak-ngacak dengan leluasa, tapi ada ilmunya nggak salah-salah gitu loh. Gitu contohnya. Oke, bisa terjawab? Iya, sangat terjawab. Terima kasih ya. Terima kasih. Lanjut ya, Pak. Silakan. Ini terakhir ya, Pak. Soalnya waktunya udah... Ya. Nah, kita udah mulai ngantuk alasannya. Enggak. Gimana? Oke, ini dari Faiz. Om mau tanya, tapi nggak ada pertanyaannya. Mungkin dia mau ngomong langsung. Oh, mau curhat. Mau curhat. Enggak, mau tanya aja. Panjangan soalnya malas ketik. Oke, kedengaran suaranya kah? Kedengeran. Apa? Agak kurang stabil emang. Apa? Iya, mau tanya. Ya, silakan. Apa tanyanya? Kok nggak ada suaranya? Tadi yang tonisasi ya, tapi dilihat lagi nanti itu. Apakah dia Tadi semakin diskonektif. Ya. Jadi mau tanya, apakah pengetahuan kadens itu kan ada tuh pengetahuan kadens juga kayak flagal kadens, Andalusian kadens, terus yang kadens reguler tuh apa yang itu nah itu flagal kadens, itu berpengaruh juga. Kadens. Kayak Andalusian kadens gitu. Nah itu ya sebenarnya jadi pertanyaannya apakah ada hubungannya nggak sih sama modulasi gitu?
Ya sekarang gini kan, kadang-kadang tuh musik tuh, kadang tuh musik cuma istilah-istilah ya. Jadi ada sudut pandang umum, ya umum misalnya sudut pandang pop, umum, klasik, jazz, gitu. Nanti ada perbedaan-perbedaan istilah. Misalnya kalau major second, sekunde, major seven, septim, itu sama aja. Nah, tonisasi, apakah maksudnya pergantian nada dasar? Nah, kita lihat gitu. Nah, keadaan ini kan sebenarnya sebuah progresi, kan? Sebuah progresi, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, mau ke atas, kadens, dan ternyata dianalisa kadens itu ada plagal kadens, misalnya C ke F, C lagi, gitu kan, misalnya contoh ya. Nanti ada unpredictable cadence gitu kan. Nah, contoh gitu. Itu sebenarnya cadence itu kan rangkaian chord atau kita bilangnya progresi dengan berbagai bentuknya yang kadang-kadang jadi ada klise progression. Jadi artinya kayak gini kan klise nih, kayak gini klise. D minor 7. Ini klise tuh artinya sering digunain gitu loh, sering digunain klise. Ah, udah klise itu mah. Itu udah klise. Ini klise nih, 251 ya kan. Oh, dari C ke F ini klise nih, umum nih. Gitu kan. Nah, jadi kadens ini ada kumpulan jenisnya yang sering. Tapi apakah kadens ini sebuah modulasi? Enggak juga. Jadi artinya dia cuma kaitannya kalau kadens sih cuma ke progresi kadens yang punya penggunaan khusus misalnya buat ending lah, itu kan. Buat ending apa buat intro. Yuk kita intronya kata Pais gini ngomong ke Vicky. Coba ngomongnya harus yang ngerti ya. Misalnya gini. Kita endingnya pakai plagal cadence. Nah, misalnya ya. Misalnya Pais ngomong gitu ke Vicky. Kita endingnya pakai plagal cadence ya. Apa tuh plagal cadence? 141. Nah, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Tapi apakah itu modulasi? Ya, kita nggak bicara modulasi. Terus kamu ngomong lagi gini. Kita endingnya pakai unpredictable cadence. Misalnya gini kan. Kan kalau unpredictable kan gini kan. C, harusnya K minor, habis itu D minor. Ini harusnya kemana nih? G. Ya kan? C, 1, 6, 2, 5. Nah, gini kan. Terus habis itu baliknya kemana? Harusnya ke C kan? Iya, harusnya ke C. Nah, karena unpredictable, ya kalau dalam contoh mungkin saya lihat contoh habisnya ke A minor. Nah, ini unpredictable cadence misalnya. Oh. Nah, ya kan? Atau bebas, kamu boleh misalnya dari sini tahu-tahu kemana misalnya. Misalnya kalau ke C lagi umum, atau kamu mau ke E minor juga boleh. Nah, tapi ini unpredictable. Ya itulah cadence. Jadi rangkaian progresi yang digunakan untuk fungsi khusus, nah, itu aja. Tapi tidak larinya ke berhubungan dengan, tidak selalu berhubungan dengan modulasi, kayak gitu. Ya. Ada ini lagi, masih ada waktu lagi kita. Saya stop dulu bentar. Ini yang mau nyanyi atau menghibur. Saya lihat dulu yang hadir. Kalau boleh, di sini ada Riki, ada Edo, ada ini. Apakah masih ada Mas Pardamian Harap di sini? Tadi saya melihat ada Bang Dami. Nggak ada ya? Apa tadi? Tadi sempat masuk, nggak ada ya? Nggak ada. Gandhi, Richard, Mas Leo, Gilang, nggak ada ya? Tadi kalau ada Mas Bang Dami, saya mau minta ngomong. Karena tidak ada yang mau bernyanyi kah? Ada yang mau main gitar dengan bebas? Mas Jenggot udah, tapi tetangga. Kamu itu trompet udah siap nih mute-nya? Hah? Mas Rian?
Dia udah megang trompet tuh. Ya, Mas Tian mau main trompet? Nggak ditimpukin ini sama tetangga kan? Maksudnya berisik itu enggak kan? Tian? Suaranya masih Halo? ke-mute. Ke-mute, suaranya ke-mute. Hilang ya? Mana? Hilang. Hilang, Pak. Kabur, Pak, dia. Oh, suara hilang. Ya udah Nopal nyanyi dulu deh. Oke, Om. Ya, silakan. Aku pengen ini lagu Autumn Leaf, Om. Tapi Autumn pakai Leaves, biola ya? juga. Oke, boleh. Ini Autumn Leaf-nya 2 bahasa. Ya, boleh, silakan. 7 bahasa juga boleh. Baik ya. Bahasa Arab. Kedengeran nggak, Om? Kedengeran ya? Kedengaran. The falling. Wait. Bentar. Main gitar apa pakai -1 nih? -1. Backing track. Main gitar dong, enaknya. Kan sama biola, Om. Ya? The falling leaves drift by my window. The autumn leaves all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the summer rain. I used to sing you and away. The days grow long, and soon I'll hear, oh, the winter soon. But I'll miss you most of all, my darling. Then down to me start to fall. My love is so boring. Sekisene do this most of very day free, and I'm here if I say let's all play.
the autumn leaves start to fall. The autumn leaves start to fall. Thank you. Terima kasih. Thank Autumn you. Leaves, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ini Mas Rian udah siap? Siap Om, ini pakai mute. Ya, coba. Anak Kudus. Terima kasih Noval ya. Anak Kudus. Dengar gak Om? Dengar. Dengar. Lagu apa nih? Om. Kalau pakai mute, niupnya lebih berat nih. Ya. Ini ada lagu yang pendek aja Om. Ya, pendek, panjang, lagi kita suka dah, asal ada musiknya dah. Oke, saya mainin Om ya. Silakan, mainin. Oke, makasih. Terima kasih. Makasih. Alhamdulillah kita akhirnya mendengar tiupan maut dari Kudus ya. Concerto ya. Jadi biasanya tuh dipakai untuk intronya lagu Spain ya. Ya, biasanya kamu mesti dengar album konsertonya Jim Hall. Jim Hall. Oh. Ya, karena nanti di situ yang main trompetnya Chet Baker. Jadi Siap, album Jim Hall judulnya Concerto, judul albumnya. Nanti di situ satu album yang main trompet, bukan satu lagu loh, satu album Chet Baker yang main Siap. trompet, ya kan? Oke, terima kasih Noval dan Mas Rian dan semua yang hadir hari ini ya. Terima kasih juga buat pendatang-pendatang baru ya. Kalau mau dimasukkan ke dalam grup ya di Legita dilihat ya di chat. Iya. Ya, siapa nomor-nomor yang beruntung hari ini menjadi keluarga besar kita ya. Pokoknya kita dapat ilmu baru namanya sekarang modulasi. Kemarin reharmonize. Jadi kalau kita menguasai modulasi, reharmonize itu ilmu yang sangat luar biasa ya. Tinggal dikuasain ya.